TNI Angkatan Darat melaksanakan latihan menembak senjata berat di Kebumen dengan menembakkan roket Astros II Mk6 yang menghujani langit kawasan tersebut. Para pencinta roket, bayangkan kita sedang duduk di sebuah aula megah. Lampu diredupkan, suasana mendadak dramatis, dan di layar lebar muncul sosok sang bintang. Sebuah truk raksasa dengan tabung-tabung roket yang menjulang gagah. Inilah dia, Astros II Mk6, sistem peluncur roket ganda kebanggaan Avibras dari Brazil. Kalau nama panjangnya sih Multiple Launch Rocket System, agak ribet memang, tapi gampangnya ini adalah mesin penghujan roket yang siap bikin langit bergetar dan tanah bergetar bareng. Astros II Mk6 ini bukan barang baru. Bayangkan, sejak tahun 1983 sudah dipakai Angkatan Darat Brasil. Bahkan sudah merasakan panasnya medan perang nyata, misalnya di Perang Teluk. Jadi ini bukan senjata yang sekedar dipamerkan di brosur. Ini senjata yang sudah punya jam terbang. Desainnya modular, artinya fleksibel. Roket yang bisa diluncurkan mulai dari kaliber 127 mm sampai 450 mm. Jadi kalau ibarat manusia, dia bukan tipe yang pilih-pilih makanan. Apa aja bisa diluncurkan asal sesuai menunya. Sekarang kita masuk ke hal yang bikin kagum sekaligus heran. Astros ini dipasang di atas truk 6x6 roda. Jadi jangan bayangkan truk biasa. Kalau truk sayur lewat jalan desa masih suka oleng, ini beda cerita. Truk pengangkut Astros bisa ngebut sampai 110 km per jam. Bayangkan, roket-roket segede gaban dibawa lari kencang kayak bus malam jurusan Jawa-Sumatera. Dan bukan cuma itu, jarak jelajahnya 600 km. Tapi kalau masih kurang, TNI AU bisa angkut pakai Hercules C-130. Jadi kalau ada yang nyeletuk, lah kalau mogok di jalan gimana? Santai, tinggal diangkat pakai pesawat. Sekarang soal amunisi. Roket Astros ini dilengkapi hulu ledak submunisi yang bisa menembus baja setebal 20 cm. Artinya, kalau ketemu tank musuh, ya wassalam. Tank baja apapun kalau sudah kena hujan roket ini, nasibnya mirip kaleng biskuit yang dipukul palu. Dan ini bukan sekedar teori. Baru-baru ini, TNI AD menggelar latihan menembak senjata berat di Kebumen. Nah, di situ Astros II Mk6 dipamerkan. Bayangkan langit Kebumen sore itu dihujani roket-roket yang meluncur dengan suara menggelegar. Bukan kembang api 17-an, tapi kembang api versi militer yang bikin tanah bergetar. Latihan ini dipimpin langsung oleh Mayor Air M. Fauzi Raspati Al-Anshori, Komandan Batalion Air M4 Kostrad. Beliau menjelaskan bahwa latihan ini bukan hanya sekedar menembakkan roket untuk seru-seruan. Tujuannya adalah mengasah kesiapsiagaan prajurit dalam mengoperasikan senjata berat. Jadi setiap prosedur penembakan dilatih, mulai dari teknis, taktis, sampai kerja sama tim. Kita bayangkan sebentar, satu truk Astros bisa membawa 32 tabung launcher. Jarak tembaknya bisa 150 sampai 300 km. Itu kalau diukur kurang lebih jaraknya kayak dari Jakarta ke Cirebon. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, nembaknya jauh nggak?" Ya jelas, ini bukan main-main. Bayangkan suasana di Kebumen sore itu. Deru mesin truk Astros bercampur dengan instruksi tegas para komandan, para prajurit armet berjejer rapi, dengan wajah serius tapi tetap ada aura semangat membara. Begitu komando penembakan diberikan, langit yang tadinya tenang langsung pecah oleh suara roket yang meluncur. Wuss! Disusul dentuman keras yang mengguncang bumi. Bagi warga sekitar yang nonton mungkin rasanya campur aduk. Antara kagum, bangga, tapi juga deg-degan. Karena suara ledakannya bikin jantung ikut bergetar. Tapi, bagi prajurit inilah momen untuk menguji keahlian. Tidak ada istilah coba-coba. Setiap sudut tabung launcher, setiap koordinat sasaran, semuanya harus tepat sesuai prosedur. Astros II Mk6 ini memang dirancang untuk menjadi senjata yang tidak hanya kuat, tapi juga fleksibel. Bayangkan, satu sistem bisa menembakkan berbagai jenis roket dengan daya hancur yang berbeda-beda. Dari roket jarak pendek untuk target taktis di medan perang, sampai misil jarak menengah yang bisa mencapai ratusan kilometer. Jadi, dia ini ibaratnya seperti buffet all you can eat, tapi versi militer. Tinggal pilih menunya sesuai kebutuhan. Selain itu, mobilitasnya yang tinggi membuat Astros benar-benar jadi mimpi buruk bagi musuh. Truk 6x6 ini bisa dipindah cepat, nembak, terus geser lagi.
Konsepnya shoot and scoot, tembak lalu kabur manis. Jadi kalau ada yang mau balas serangan, unga-unga, lah targetnya sudah pindah ke tempat lain. Di latihan Kebumen ini juga para prajurit tidak hanya melatih akurasi tembakan, tapi juga kecepatan dalam reload. Ingat, sistem MLRS seperti ini punya keunggulan. Reload dilakukan bersamaan dengan tabung peluncurnya, jadi nggak pakai ribet isi ulang satu-satu. Efisiensi tinggi, waktu singkat, tapi hasilnya maksimal. Dan jangan lupa, roket Astros punya hulu ledak submunisi yang isinya bisa ratusan bom kecil. Kalau dilepas, area yang luas langsung kena efeknya. Ibarat hujan deras tapi versi mematikan. Tank baja, bunker, bahkan kendaraan lapis baja modern pun bisa jadi sasaran empuk. Di medan latihan Kebumen itu, setiap prajurit punya peran yang sangat jelas. Ada yang bertugas sebagai pengemudi truk, menjaga posisi kendaraan tetap stabil meski tanah bergelombang dan berdebu. Ada yang jadi operator sistem peluncur, sibuk menatap layar kontrol dengan wajah serius seperti gamer profesional yang lagi ranked match. Sementara itu, komandan unit berdiri dengan teropong, memastikan arah laras dan koordinat sudah tepat sasaran. Komunikasi di antara mereka cepat, tegas, dan jelas. Begitu instruksi keluar, semua bergerak serentak. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang telat. Ini seperti orkestra simfoni, tapi alih-alih biola dan piano, instrumennya adalah truk raksasa, tabung roket, dan ledakan menggelegar. Momen paling mendebarkan tentu saat tombol peluncuran ditekan. Dalam sepersekian detik, tabung roket terbuka, api menyembur, dan misil melesat meninggalkan jejak asap putih di langit Kebumen. Suara gemuruhnya menggema, bukan hanya di telinga, tapi juga di dada, membuat semua orang yang hadir ikut merasakan getaran itu. Bagi prajurit Armet, latihan ini bukan hanya tentang menembakkan roket, tapi juga membangun disiplin, kecepatan, dan kerjasama tim. Kalau satu saja lengah, hasilnya bisa kacau. Karena itu, setiap langkah dijalankan dengan ketelitian ekstra, mulai dari pengecekan amunisi, pengaturan sudut peluncuran, sampai prosedur evakuasi setelah penembakan. Yang menarik, setiap kali roket diluncurkan, sorak-sorai kecil muncul dari prajurit di sekitar. Bukan karena mereka main-main, tapi itu ekspresi lega dan bangga. Bayangkan, bertahun-tahun mereka dilatih untuk menguasai alutsista canggih ini, dan saat roket melesat sempurna, rasanya seperti gol indah yang tercipta di menit terakhir pertandingan. Di sisi lain, warga sekitar yang melihat dari kejauhan juga dapat pengalaman langka. Tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan teknologi militer kelas dunia unjuk gigi di langit kampung halaman mereka. Bagi anak-anak kecil, mungkin roket yang meluncur terlihat seperti kembang api raksasa. Sementara bagi orang tua, dentuman itu bisa jadi pengingat betapa kuatnya pertahanan bangsa ini jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.